Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, senang kali rasanya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 semester 2. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari materi masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa selalu dibaca, dipelajari bukunya agar lebih paham. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu sesudah mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi atau mengenal periodisasi atau pembabakan masa praaksara di Indonesia, baik secara geologis dan secara arkeologis. Masa praaksara. Sebelumnya, mungkin di antara kalian ada yang pernah membayangkan zaman dulu itu seperti apa ya, zaman manusia purba. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa itu masa praaksara? Masa praaksara diambil dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Maka masa praaksara disebut sebagai masa atau waktu di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah. Nah, mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Tulisan adalah hasil budaya manusia yang fungsinya untuk berkomunikasi. Manusia yang telah mengenal tulisan biasanya akan meninggalkan catatan tertulis pada generasi penerusnya. Catatan itu bisa berupa prasasti dan juga naskah kuno. Dan melalui prasasti serta naskah kuno, kita sekarang bisa mengetahui kehidupan manusia pada zaman dahulu. Kapan masa praaksara dimulai dan kapan berakhirnya masa praaksara itu? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi dan berakhirnya yaitu sesudah manusia mengenal tulisan. Kemudian bagaimana kita mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara? Kan waktu itu mereka belum mengenal tulisan. Caranya yaitu kita mempelajari melalui fosil dan artefak atau benda peninggalan yang mereka buat pada saat itu. Periodisasi atau pembabakan atau pembagian masa praaksara. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu periodisasi secara geologis dan periodisasi secara arkeologis. Yang pertama yaitu periodisasi secara geologis. Geologis diambil dari kata geo yang artinya bumi, logi atau logis artinya ilmu. Jadi geologis itu adalah ilmu yang mempelajari bumi, tepatnya yang mempelajari struktur lapisan pembentuk bumi. Nah, secara geologis, periodisasi pada masa praaksara itu ada yang disebut dengan zaman arkaikum atau ajoikum. Zaman arkaikum yaitu suatu zaman yang sangat tua sekali, yaitu sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada periode inilah terjadinya pembentukan kerak bumi atau lapisan atas dari bumi kita. Pada saat itu kulit bumi masih panas dan belum ada kehidupan di atas muka bumi ini. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Paleozoikum ini adalah suatu masa yang sudah lama juga ya, sekitar 340 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, seperti adanya hewan kecil tapi yang tidak memiliki tulang punggung,
kemudian berbagai jenis ikan, amfibi, dan juga reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, zaman pertengahan. Pada masa ini, kehidupan di muka bumi makin berkembang. Hewan-hewannya mencapai bentuk yang sangat besar seperti dinosaurus. Zaman ini disebut juga zaman reptil karena hewan reptil banyak ditemukan pada saat itu. Yang keempat, zaman Kenozoikum atau Neozoikum, zaman kehidupan baru, di mana zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier ini berlangsungnya sekitar 65 juta tahun yang lalu. Berbagai jenis reptil pada saat ini mulai punah, dan di bumi itu sudah dikuasai oleh hewan besar, mamalia atau menyusui, contohnya gajah purba. Zaman kuarter. Zaman ini memiliki arti penting bagi manusia. Kenapa? Karena merupakan awal kehidupan manusia yang lebih baik atau lebih sempurna dari zaman sebelumnya. Nah, inilah contoh kehidupan pada zaman tersier dan zaman kuarter. Berikutnya, periodisasi secara arkeologis. Periodisasi ini didasarkan atas hasil-hasil temuan benda peninggalan atau artefak yang dibuat oleh manusia pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian dari artefak atau benda peninggalan pada saat itu, maka masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu terbagi menjadi 3 zaman, yaitu 1. Paleolitikum, 2. Mesolitikum, 3. Neolitikum. Sedangkan zaman logam ada zaman perunggu dan zaman besi. Zaman batu. Zaman batu yang pertama yaitu Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu. Jadi Paleolitikum adalah zaman batu tua. Kehidupan manusia pada masa Paleolitikum masih sangat sederhana. Hidup mereka pada saat itu berpindah-pindah tempat atau nomaden, dan alat yang digunakan terbuat dari batu kasar dan belum diasah, seperti yang ada di tayangan ini. Yang kedua, dari zaman batu yaitu Mesolitikum. Meso artinya tengah, litos artinya batu. Jadi Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Pada masa ini, kehidupan manusia sudah lebih maju dari zaman Paleolitikum. Mereka sudah hidup menetap, dan cirinya dari kebudayaannya yaitu adanya kebudayaan Jokkenmodinger. Apa Jokkenmodinger? Yaitu tempat sampah, pembuangan dari sisa-sisa makanan yang mereka makan, yang biasanya mereka ambil dari laut, bisa berupa kerang atau juga hewan-hewan laut lainnya. Dan satunya lagi kebudayaannya yaitu Ebris South Ross, yang merupakan gua di mana disinilah mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Neo artinya baru, litos artinya batu. Jadi Neolitikum adalah zaman batu muda. Pada zaman ini telah terjadi perubahan besar pada masa praaksara, di mana manusia pada saat itu hidupnya sudah menetap, kemudian mereka bisa menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Dan inilah contoh dari peralatan dan perhiasan yang mereka buat pada saat itu. Ada kapak lonjong, kapak persegi, dan juga perhiasan yang terbuat dari batu. Yang keempat,
dari periodisasi secara arkeologis, yaitu zaman Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar, litos yang artinya batu. Maka Megalitikum artinya zaman batu besar. Tradisi manusia pada saat itu yaitu mereka membuat bangunan-bangunan yang berasal dari batu yang ukurannya cukup besar, di mana tradisi ini berkaitan erat dengan kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang. Inilah beberapa peninggalan Megalitikum. Ada menhir, ada dolmen, ada sarkopagus atau kuburan batu, kemudian juga ada punden berundak, ada patung. Nah, inilah hasil-hasil kebudayaan pada masa Megalitikum. Berikutnya, zaman logam. Pada zaman ini, tidak hanya batu yang digunakan untuk membuat alat atau perkakas, tapi juga logam. Menurut perkembangannya, sebetulnya zaman logam ini ada zaman perunggu, zaman tembaga, dan juga zaman besi. Namun di Indonesia, zaman logam hanya ada 2 zaman saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Dan inilah beberapa peninggalan yang mereka buat pada masa tersebut. Adik-adik, materi yang kita bahas pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita bahas bersama-sama bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.